Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita tentang kitab Manba'us Sa'adah telah sampai pada episode yang ke-15 pada halaman 46, lanjutan dari pembahasan mengenai at-taharah wal ibadah, bagaimana bersuci dan ibadah itu dijadikan sebagai media dalam tindakan-tindakan preventif untuk kesehatan. Kita tahu sebelumnya juga sudah disampaikan hadis yang sangat terkenal yang lalu kemudian menjadi mahfudhot atau menjadi kalimat-kalimat yang dipopulerkan di berbagai tempat, bahkan hampir seluruh masyarakat muslim lalu mendengarnya. At-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu sebagian atau separuh dari keimanan. Lalu yang kita populerkan dengan bahasa atau kalimat lain, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini tentu saja sebuah ungkapan dan kalimat yang sangat keren, baik, hebat, dan normatif, dan mestinya itu menjadi perilaku kita sehari-hari, dan mestinya juga menjadi peradaban Islam atau umat Islam. Jika belum, dan itu artinya adalah cambuk bagi kita semua, bagaimana menurunkan ajaran Islam, norma Islam, prinsip Islam terkait dengan kebersihan, kesucian, itu menjadi bagian dari keimanan yang sehari-hari kita perhatikan, kita lakukan untuk kepentingan kita, keluarga, masyarakat, dan tentu saja juga alam sekitar. Ini sayang sekali perilaku kita terhadap alam, perilaku umat manusia di dunia ini semuanya, muslim maupun non-muslim, Indonesia maupun luar negeri, banyak sekali yang perilaku-perilaku hidupnya itu tidak ramah terhadap alam, sehingga umur bumi ini bisa jadi lebih pendek dari yang seharusnya, karena akan terjadi banyak kerusakan, lalu penyakit, dan kita tidak menemukan penawarnya atau obatnya dari alam kita sendiri, karena sudah begitu rusak alam kita. Alinea yang terakhir di halaman 46 ini
Wa amma fawaidut tatahhuri minha, adapun faedah-faedah atau manfaat dari bersuci, minha diantaranya adalah mawarda an Abi Hurairah, apa yang diriwayatkan atau sampai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza tawaddaa al-'abdu al-muslimu, apabila seorang hamba muslim atau seorang muslim, seorang yang berwudu, awil mu'minu, atau seorang yang beriman. Ini keraguan dari seorang rawi, apakah Nabi ngomongnya muslimun atau mu'minun. Faghsala wajhahu, lalu kemudian orang tersebut tentu saja dalam wudu akan membasuh mukanya. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin, kharaja maka keluar, min wajhihi dari wajahnya, dari mukanya, kullu khati'atin setiap kesalahan, setiap dosa. Nadhara ilaiha, yang memandang ilaiha terhadap kesalahan tersebut, terhadap dosa tersebut, bi'ainihi, dengan kedua matanya. Jadi salah satu manfaat wudu itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan melalui mata kita, yang memandang hal-hal yang tidak seharusnya dipandang, itu akan hilang, akan keluar, akan berguguran, ma'al ma'i, bersama dengan gugurnya atau mengalirnya air. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama tetesan terakhir dari air wudu yang kita basuhkan kepada muka kita. Fa idza ghassala yadayhi, dan apabila kemudian orang tersebut juga membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, juga keluar dari kedua tangannya, kullu khati'atin, setiap kesalahan atau dosa. Kana batosyatha, karena orang tersebut batosyatha, melakukan kesalahan itu, yadahu, dengan kedua tangannya, ma'al ma'i, bersama air, aw ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama tetesan yang terakhir dari air. Begitupun fa'idha ghassala rijlaihi, dan apabila orang tersebut juga membasuh kedua kakinya, kharajat, maka akan keluar kullu khati'atin, setiap kesalahan dan dosa, masyadha, yang dia lakukan dosa tersebut, rijlahu, dengan kedua kakinya, ma'al ma'i, keluar bersama air, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama tetesan terakhir dari air tersebut. Hatta yakhruja, sehingga lalu keluar orang tersebut, naqiyan, bersih, minal dzunubi, dari dosa-dosa. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, kitabut toharoh, pada bab atau fasal mengenai toharoh atau bersuci. Ini tentu saja yang saya artikan tadi menggunakan arti yang selama ini dipahami oleh kita semua, bahwa khoti'ah itu artinya dosa dan kesalahan. Pada konteks kesehatan, khoti'ah sesungguhnya bisa berarti kotoran, karena sama arti khoti'ah itu kotor, dosa, salah. Mungkin juga bisa berarti penyakit. Kullu khoti'atin berarti setiap penyakit, setiap, kalau sekarang mungkin virus, karena itu penting sekali mencuci tangan. Itu tujuannya adalah untuk menghilangkan virus-virus yang muncul atau ada pada tangan kita. Begitupun kalau kita mencuci atau membasuh muka dalam hal ini. Jadi hadis ini merupakan isyarat tentu saja bahwa mencuci, membasuh dengan air itu adalah penting. Bersih itu penting, sehingga kita tidak lagi terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau kotoran-kotoran yang menempel akibat perilaku kita sehari-hari. Bertemu sesuatu, megang sesuatu, atau tertempel oleh debu dan lain sebagainya.
Karena itu dalam penjelasan saya ini terkait dengan soal prevensi kesehatan dan tindakan-tindakan medis yang bersifat preventif, tentu saja wudhu itu menjadi bagian dari tindakan-tindakan ini. Dan pada saat yang sama juga wudhu menginspirasikan bagi kita semua agar memiliki tindakan-tindakan preventif yang diperlukan untuk kesehatan. Wa ta'ni al-khoti'atu, nah dijelaskan dalam kitab Manba'us Sa'adah ini, wa ta'ni al-khoti'atu, dan apa yang disebut dengan khoti'ah atau kotoran itu atau dosa itu, kama warada fi syarhin Nawawi, sebagaimana ada dalam syarah Imam Nawawi li Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, hiya shaghairu dunal kabair, yaitu dosa-dosa kecil, dunal kabairi, bukan dosa-dosa besar. Wa qala 'anil Qadhi Iyad, dan berkata Imam Qadhi Iyad, annal murada bi khurujil khati'ati ma'al ma'i al-majaz. Annal murad, bahwa yang dimaksud bi khurujil khati'ati, dengan keluarnya dosa itu, ma'al ma'i, bersama air, ada al-majazu, merupakan metafora, wal isti'arah, dan pinjaman atau simbol, fi ghufraniha, tentang diampura atau dimaafkan dosa-dosa tersebut. Liannaha laysat bi ajsamin, karena dosa-dosa itu laysat, bukan bi ajsamin, jisim atau tubuh yang ada keluar masuk, tapi dia abstrak. Fatakhruju hakikatan, karena bukan ajsam, dia tidak bisa keluar hakikatan secara real, secara nyata. Jadi dosa itu tentu saja bukan tubuh, bukan jasmani, bukan jism, bukan materi yang terlihat keluar dan masuknya. Karena itu ini adalah metafor saja untuk mengatakan bahwa dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kalau memang kita adalah sebagai manusia pasti punya banyak salah dan dosa, itu nggak perlu banyak dipikirkan sehingga membebani, langsung berbuat baik saja. Salah satunya adalah berwudu, sholat, ibadah, tentu saja berzikir, baca Quran, dan semua kebaikan kepada diri maupun orang lain. Berbuat baik kepada orang lain adalah cara kita untuk mensucikan diri kita dari berbagai dosa yang kita lakukan, dan mensyukuri apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari nikmat hidup, bernafas, bisa melihat, dan sendi-sendi yang ada 360 lebih itu adalah tanggung jawab kitanya, atau ungkapan rasa syukur kitanya lah dengan cara berbuat baik, menolong orang, senyum kepada orang, lalu membantu, membersihkan sampah, membersihkan rumah, menemani seseorang yang memerlukan pertemanan kita, dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk dari penghapusan dosa di satu sisi, dan juga ungkapan syukur di sisi yang lain atas apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumkinu an ta'ni al-khoti'atu fil hadithi zahiran. Tetapi bisa juga, kalau menurut saya, bahwa khoti'ah dalam hadis ini tidak majaz atau tidak maknan, tetapi juga fil hadisi, dalam hadis ini zahiran bermakna sesuatu yang bersifat zahir, bukan batin, bukan abstrak, bukan maknawi, bukan dosa dalam arti perbuatan-perbuatan yang dianggap salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bisa sesuatu yang memang zahiron, artinya hal-hal yang memang kotor, memang jelek, memang buruk secara lahir dipandang oleh kita sebagai manusia. Wa haqiqatan, dan nyata, yaitu apa? Al-awsakhu, atau ta'nil khoti'atu al-awsakho. Al-awsakho, khoti'ah artinya adalah lalu kotoran-kotoran.
wal qadhurat, dan juga najis atau sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang kotor, buruk, dan mengakibatkan penyakit. Aw alal aqalli al-ghubar, atau paling tidak bisa kita maknai sebagai debu-debu al-aliq yang nempel fil a'dha'i, dalam tubuh kita. Nah, debu-debu tentu saja bisa menutup pori-pori, dan lalu kulit kita tidak bisa bernafas secara yang sebaiknya, yang sesungguhnya, karena terlalu banyak debu yang nempel, yang menutup pori-pori, sehingga dia tidak bisa bernafas. Nah, karena itu debu itu bisa dianggap sebagai kotoran yang akan mengganggu atau sesuatu yang akan menghalangi kesehatan dan kenyamanan tubuh seseorang. Awa alal aqalli, atau paling tidak al-ghubar, debu al-aliqi yang nempel fil a'dha'i, dalam anggota tubuh yang disebutkan dalam hadis wudu tadi. Dzalika li anna wudu'a, karena wudu itu sendiri zahiron, secara lahir adalah ghuslul a'dha'i, adalah mencuci, membersihkan bagian-bagian tubuh al-muayyanati, yang tertentu, ibtidaan, mulai dari minal kafain, dari kedua telapak tangan. Kita tahu wudu itu kan mencuci tangan dengan air. Telapak tangan dulu misalnya kita mulai, maka secara lahir ya kita ingin membersihkan telapak tangan kita minimal dari debu-debu, lalu dari kotoran yang nempel. Misalnya kalau sekarang adalah virus yang menyebabkan orang-orang terkena flu, terkena corona sekarang. Wantihaan, dan sampai ilar rijlaini, sampai ke kaki. Bil ma'id thahiri, dengan air yang suci, yang bersih. Fazalat, maka keluar atau hilang, anha, dari anggota tubuh tersebut, apa yang hilang, al-ausahu, kotoran-kotoran, wal qadhurati, dan juga hal-hal yang menjijikkan atau yang buruk. Hadza wa in kana al-ma'na al-ghairu maddiyin lil khati'ati huwa sya'i'. Hadza, pada dalam hal ini, wa in kana al-ma'na, sekalipun makna al-ghairu maddiyin sekalipun makna yang tidak materi lil khati'ati, pada lafaz atau kata khati'ah, huwa dia asyai'u, yang populer, yang dikenal oleh masyarakat secara umum, terutama para pengkaji pesantren dan lain sebagainya. Faqad waradat bima'naha al-zahiru, tetapi sesungguhnya makna yang zahir, yang nyata, yang kelihatan oleh kita semua sebagai kotoran, jadi bukan sebagai yang lahir, fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari juga ada. Jadi makna yang tidak materi, yaitu dosa, dari khoti'ah. Jadi khoti'ah itu artinya dosa atau salah. Atau yang materi, yang zahir, yaitu kotoran, itu sesungguhnya juga ada dalam, atau telah muncul dalam kitab atau hadis Sahih Bukhari. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu fil masjidi khati'atun. Al-buzaqu, meludah atau ludah, fil masjidi, di dalam masjid, itu khati'atun, khoti'ah. Nah, khoti'ah di sini kalau artinya adalah maknawi atau simbolik, immateri, maka artinya tentu saja dosa. Jadi meludah itu dosa, mengotori masjid itu dosa, salah, buruk. Wa kaffaratuha dafnuha, dan tawarannya atau obatnya atau penghapus dari dosa itu adalah dafnuha, memendamnya. Jadi karena dulu masjid itu tidak ada keramik seperti sekarang, maka caranya ya dengan dipendam. Jadi dilubangin tanahnya, lalu dipendam, ditutup dengan tanah lagi. Nah, itu ada dalam hadis Bukhari. Berarti khoti'ah itu tidak hanya dosa dalam arti immateri atau abstrak, tetapi juga bisa berarti kotoran. Karena ludah itu kotor, mengotori, maka
untuk membersihkannya pada saat itu adalah dengan dipendam ke dalam tanah sehingga tidak terlihat lagi ludah tersebut. Kitabus Sholati dalam pasal tentang sholat. Fal buzaku, maka ludah adalah khotiatun, kotoran zahiratun yang nyata, mar'iyatun terlihat, wa yakunu tathiruha, dan karena itu tathiruha, pensuciannya, pembersihannya, hina idzin, pada saat itu, bidafniha, dengan cara dikubur, dipendam, fi batinil ardi, dalam tanah. Kaila yata'assaru an-nasu bi awsakhiha, kaila yata'assaru, agar supaya tidak terpengaruh, tidak terdampak, an-nasu, manusia, bi awsakhiha, dengan kotoran-kotoran yang menempel pada manusia tersebut. Wa yustakhlasu min dzalika ahammiyatu ma yu'rafu fil 'asril hadithi bitibbil wiqa'i fil Islam. Wa yustakhlasu, dan bisa disimpulkan, min dzalika, dari pernyataan-pernyataan di atas, ahammiyatu, pentingnya, ma, sesuatu, yu'rafu, yang dikenal, fil 'asril hadisi, pada masa sekarang, bitibbil wiqa'i, dengan kedokteran atau medis, ilmu medis, al-wiqa'i, yang preventif. Jadi hal itu bisa kita sebut sebagai tibbul wiqa'i, atau ilmu prevensi kesehatan, pencegahan kesehatan, fil islami, dalam Islam, wa fil wudu'i, maka dalam hal wudu, anil hadatsil asghari, dari hadas yang kecil, wal ghusli, dan juga mandi, anil hadatsil akbari, dari hadas yang besar, wajibatuhuma wa sunanihima, baik yang wajib-wajibnya dalam wudu dan mandi, wa sunanihima, dan juga dalam sunah-sunahnya wudu maupun mandi, adalah atau ada irsyadatun ilahiyatun, ada petunjuk-petunjuk ilahiyatun yang dari Allah atau bersifat spiritual, tentu dari Allah, wa ta'alimun, dan juga pelajaran-pelajaran nabawiyatun dari Nabi Muhammad SAW, anil akhdhi, mengenai pentingnya untuk mengambil atau bertindak, bil asbabi, dengan berbagai sebab, lil wiqayati, untuk mempertahankan diri, minal amrodi, dari berbagai penyakit. Jadi mandi, wudu, itu harus kita pahami dalam konteks medis preventif, adalah cara-cara Islam yang disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya, bagaimana agar kita selalu menjaga diri dari berbagai penyakit, allati tusabbibu al-makrubat allati tusibuha al-jisma ghairun nadhif. Penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan makrubat, problem-problem, atau rasa tidak enak, tidak nyaman, ketidaknyamanan, ketidaksehatan, allati tusibu, yang bisa mengena al-jisma, kepada tubuh, ghairun nadhifi, yang tidak bersih. Jadi itu bisa kita, wudu maupun mandi itu bisa kita anggap sebagai ajaran dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW mengenai pentingnya menjaga diri dari berbagai penyakit yang akan menimbulkan ketidaknyamanan pada tubuh yang tentu saja tidak bersih, tidak suci, tidak bersih. Fa ghuslul yadaini, maka mencuci kedua tangan misalnya, itu yahdafu, bisa dianggap bertujuan ilal wiqayati, untuk menjaga diri, min kasirin minal amrodi, dari berbagai penyakit, min kasirin, dari banyak sekali, minal amrodi, dari penyakit, berbagai penyakit. Idil aidi al-mutalawwisati, karena tangan-tangan yang penuh dengan kotoran, al-mutalawwisa, yang penuh kotoran, tu'addu, bisa dianggap min ahamil awamili, dari paling utama faktor. Jadi bisa dianggap
tangan yang kotor itu adalah faktor utama fi naqlil amrodi, yang memindahkan penyakit dari satu orang ke orang yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Wantisyariha, dan juga menyebarnya penyakit tersebut, wa khosotan al-amrod al-mu'diyah, terutama adalah penyakit-penyakit yang menular. Saya kira kejadian sekarang virus corona adalah sebuah pelajaran yang sangat jelas bagaimana penyakit itu bisa menular melalui tangan. Karena itu lalu salaman tidak boleh sekarang ini paling tidak. Dan setiap kita melakukan tindakan di luar ruangan, memegang berbagai hal, itu diminta untuk cuci tangan. Karena dikhawatirkan ketika kita memegang sesuatu, ketika kita bersalaman, maka disitulah terjadi perpindahan bakteri atau virus corona. Dan karena itu wudu adalah, atau mencuci tangan adalah hal yang telah diajarkan oleh Islam. Wa ghuslul fami, begitupun mencuci mulut, yaqdi atau yaqdi ala ma yusabbibur raihah. Yaqdi bisa menghilangkan alama sesuatu yusabbibu ar-raihah al-karihah. Bisa menghilangkan sesuatu yang menyebabkan bau yang busuk dalam mulut, fihi, dalam mulut tersebut. Wa yunadzifu al-lasata, dan juga bisa membersihkan al-lasata, gusi-gusi, wal asnani, dan juga gigi-gigi. Gusi dan gigi-gigi. Wa kadzalika nathurul ma'i fil anfi, begitupun menyemprotkan air ke hidung, itu juga maksudnya mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidung yang bisa jadi menyebabkan penyakit. Wa aqallu ma ya'ti bihi ghusl wajhi, dan paling tidak ma ya'ti bihi ghusl wajhi, apa yang dilakukan dengan membersihkan muka, wal yadain, dan juga kedua tangan, warijlaini, dan juga kedua kaki, wa mashir ra'si, dan juga mengusap sebagian kepala, adalah minimal huwa, yaitu izalul ghubari, menghilangkan debu, wal qadurati, dan kotoran-kotoran ala aliqati, yang menempel biha pada anggota tubuh tersebut, yaitu muka, kedua tangan, dan kedua kaki, serta kepala. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwa wudu dan mandi dalam bab toharoh dalam Islam itu merupakan ajaran dari Allah dan dari Muhammad SAW tentang pentingnya kita untuk menjaga diri dari berbagai penyakit yang tusabbibuha al-mikrobat. Nah, tadi saya salah menerjemahkan. Allati tusabbibuha al-mikrobat, yang disebabkan penyakit itu oleh mikroba, oleh virus-virus, bakteri-bakteri. Tadi saya artikan maklubat, the problem, atau ketidaknyamanan. Saya salah menerjemahkan, tapi yang benar adalah allati tusabbibuha al-mikrobat, di mana penyakit itu disebabkan oleh, jadi kurang H di sini, di paragraf yang sebelum terakhir, di baris yang ketiga dari paragraf tersebut, tusabbibuha al-mikrobat, yang disebabkan oleh penyakit tersebut oleh mikrobat, oleh bakteri, virus. Allati tusibu, nah hanya nggak ada allati tusibu, di mana mikrobat itu nempel atau ada pada al-jisma, tubuh, ghairun nadhifi, yang tidak bersih, tidak suci. Jadi wudu karena itu, mandi karena itu, menghilangkan bakteri, virus dari tubuh, sehingga tubuh kita terbebas dari kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh kotoran atau virus tersebut. Wa kama sabaqa at-tawdihu annahu qad arsyadana al-Mustafa. Wa kama sabaqa, dan sebagaimana telah lalu, at-tawdihu, penjelasan, annahu, bahwa qad arsyadana, telah menunjukkan kepada kita, Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Al-istinjaa, menunjukkan bahwa bersuci minan najasi, dari najis,
qabla wudu'i, sebelum wudu, wal ghusli, dan mandi. Jadi telah dijelaskan juga bahwa Nabi Muhammad juga meminta kita, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita harus bersuci dari najis sebelum wudu dan juga sebelum mandi. Wa huwa ghuslu makhrajil bauli wal bizari bil ma'i at-tahuri, dan istinja tersebut, bersuci tersebut adalah mencuci, membersihkan tempat anggota tubuh keluarnya air kencing dan kotoran, berak, yaitu buang air besar. Jadi kedua tempat itu harus dibersihkan bil ma'i at-tahuri, dengan air yang suci, bersih. Wa fi hadzal amali irsyadun zahirun, dan dalam praktek ini tentu saja ada irsyadun, petunjuk, zahirun yang sangat nyata, wa ta'limun, dan juga pelajaran, jaliyun yang terang benderang, an wujubil wiqayati, tentang pentingnya untuk menjaga diri, minal ausakhi, dari kotoran, ad-darrati, yang berbahaya, allati tanmu, yang kotoran berbahaya itu tanmu, berkembang, watatakasaru, dan juga menjadi banyak, fitil kal amakini, pada tempat-tempat anggota tubuh tersebut, al-hassasati, yang sensitif, khosotan fi adami, sensitif terhadap bakteri. Jadi sensitif untuk mengembangbiakkan bakteri kalau tidak dibersihkan. Wa khosotan, terutama fi adami nadhofati, ketika tempat-tempat tersebut, anggota tubuh tersebut, alat kelamin dan juga dubur. Khosotan fi adami nadhofatiha, terutama ketika tidak bersih. Wa fawqa kulli dzalika, dan lebih dari itu, lebih dari sekedar bersih dari kencing dan juga berak di anggota tubuh itu, fa inna taharatal jasadi, lebih dari sekedar pelajaran itu, fa inna taharatal jasadi, bahwa suci tubuh atau badan, wal malbasi, dan juga pakaian, wal makani, dan juga tempat-tempat, rumah, lantai, minan najasati, bersih dari najis, al-hamilati, yang bisa membawa, lil qadhurati, pada kotoran-kotoran, wal mikrobati, dan juga virus dan bakteri, adalah syartun, syarat. Kita tahu kalau kita mau sholat, pakaian kita, tubuh kita, tempat yang kita jadikan tempat sholat juga harus bersih dari kotoran dan juga virus, tentu saja adalah syartun, syarat, min syurutis sholati, dari syarat-syarat sholat. Wa matlabun, dan juga diminta, min matalibi syar'i, dari permintaan-permintaan syarak, ala majri al hayati, sepanjang hidup. Karena sholat kita sehari 5 kali, maka sepanjang hidup kita harus selalu bersih dari kotoran dan bakteri-bakteri yang akan memungkinkan kita terjadi sakit. Wabil jumlati, dan secara umum, fa inna syariat at-taharati, bahwa tentang syariat tentang taharah atau kebersihan, min ghuslil jasadi, untuk mencuci tubuh, membersihkan tubuh, wal malbasi, dan juga pakaian, wal makani, dan juga tempat, minan najasati, dari najis, wal wudu'i, dan syariat wudu, dari syariat bebersih, syariat wudu, qabla syuru'i ilal ibadati, sebelum melakukan ibadah-ibadah, wal ghusli, dan juga syariat mandi, minal janabati, dari junub, setelah kita berhubungan intim. Kullu dzalika, semua hal itu, yushiru, menunjukkan, ilama, kepada sesuatu, yusamma, yang bisa disebut fit tibbil wiqai, dalam ilmu preventif kedokteran, disebut biijadil bi'ah asyihiyah, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Faya'ishu fi hadzal bi'ati afradul mujtama'i, faya'ishu, maka hidup, fi hadhil bi'ati, dalam lingkungan ini, afradul mujtama'i, individu-individu masyarakat, bikulli asbabil afiyati, hidup dengan berbagai faktor atau sebab kesehatan. Jadi sehat hidupnya.
Wa alaihi, dan karena itu fa innal i'tina'a bisihhati, untuk memperhatikan kesehatan adalah mabdaun, salah satu prinsip, minal mabadi'i, atau salah satu ajaran utama, minal mabadi'i al-asasiyati, di antara ajaran-ajaran utama fi ta'alimil Mustafa, dalam pelajaran atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu wudi'a atau haitsu wada'a bunyanaha, haitsu wada'a, sebagaimana terlihat bagaimana Nabi meletakkan bunyanaha, bangunan utama dari kesehatan tersebut adalah ala syariatit taharati, pada syariat kebersihan atau kesucian, wan nadhafati, dan kebersihan. Wan nadhafatu bima'naha al-'ammi ta'ummu nadhafatan nasi fi ajsadihim wa malabisihim. Wan nadhafatu, dan kebersihan tentu saja bima'naha, dengan maknanya al-'ammi, yang umum, ta'ummu, mencakup, nadhafatan nasi, kebersihan manusia, fi ajsadihim, dalam tubuh-tubuh mereka, wa malabisihim, dan juga pakaian-pakaian mereka, wa nadhafatus syawari'i, dan juga kebersihan jalan-jalan, wal buyuti, dan juga rumah-rumah, wa ta'ami, dan makanan, wa syarabi, dan juga minuman, wa mawaridil miyahi, dan juga sumber-sumber air. Karena kalau sumber airnya kotor, maka kita kotor semua yang kita pakai untuk wudu maupun untuk mandi, nggak ada gunanya. Wa ghairu dzalika, dan selain itu semua, mimma ya'ishuna minhu wa fihi wa alaih. Selain itu, apa saja? Mimma, dari sesuatu, ya'ishuna, yang hidup semua manusia, minhu, hidup dari hal tersebut, wa fihi, atau hidup di dalam hal tersebut, wa alaihi, atau hidupnya bergantung kepada hal tersebut. Makanan, minuman, pakaian, apalagi tanah, semua yang kita bergantung pada atau bersumber dari atau kita berpijak di atasnya. Wat taharatu, dan begitupun suci, minan najasati, dari najis, ainan, baik secara materi kelihatan, wa ta'man, maupun secara rasa, wa launan, maupun secara warna, wa raihatan, maupun secara bau. Jadi najis itu ada yang ain, terlihat, ada yang ta'man, terasa, ada yang launan, terwarna, ada yang raihatan, tercium baunya. Fi fiqhil madzhabi, sebagaimana dijelaskan dalam fikih berbagai mazhab, itu tulzimul mubalaghah, pentingnya untuk punya perhatian yang sangat besar, wa adamil musahalati, dan juga tidak meremehkan, fi amrin nadhafati, dalam hal kebersihan, wa khalqil bi'ah as-sihhiyah, dan juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, fi hayatil fardi, dalam kehidupan individu, wal usrati, dan juga kehidupan keluarga, wal mujtama'i, dan masyarakat, biusarihi, segalanya, jadi semua masyarakat. Wa iradil alfadhi, dan munculnya atau tersampaikannya, munculnya al-alfad, lafad-lafad dalam teks-teks Islam, munculnya lafad-lafad al-khoti'ah, kata-kata khoti'ah, waridsu, dan kata-kata ridsu atau khoti'ah, kotoran, dosa, waridsu, dan juga najis atau kotoran juga, waridzu, begitupun kotoran atau dosa atau keburukan, wasyaitonu, dan juga kata-kata syaiton, fi ayatil qur'ani, di ayat-ayat Quran. Lafad-lafad ini muncul di ayat Quran, wa fil hadisi, dan di hadis, litta'biri, untuk menunjukkan anin najasati, mengenai najis. Jadi najis ini dalam berbagai ayat maupun hadis diungkapkan dengan bahasa khoti'ah, rijsu atau rijzu atau syaiton bahkan. Kenapa demikian? Itu litta'biri, menunjukkan apa? Yulzimul farda, menunjukkan betapa bahwa seseorang itu diwajibkan, diharuskan untuk al-ijtinaba,
menjauhi bi asyaddi sa'yihi dengan segala upayanya wal wiqayati dan segala bi asyaddi sa'yihi dengan segala upayanya wal wiqayata dan juga menjauhkan diri atau menjaga diri, al-istinaba menjauhkan, wal wiqayata dan menjaga diri bi asyaddi mablaghihi dengan segala upaya yang dia lakukan. Bi asyaddi mablaghi dengan upaya maksimal, yang paling maksimal bi asbabin sihhiyatin wa tibbiyah dengan segala dengan segala upaya atau usaha sihhiyah tentang kesehatan, wa tibbiyah dan tentang kedokteran. Jadi segala upaya medis dan kesehatan diperlukan dilakukan, karena kata-kata najis dalam Quran dan hadis diungkapkan dengan kata-kata syaitan. Itu kan dijauhi. Rijzun, lalu khoti'ah. Itu artinya betapa bahwa najis itu penting sekali untuk dihindari oleh umat Islam, karena kata-katanya adalah buruk, dosa, salah, jelek, kotor, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa ayatnya tentu saja. Pertama dalam surat Al-Anfal ayat 11. Qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Wa yunazzilu 'alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian semua minas sama'i dari langit ma'an air liyutahhirakum agar supaya Allah bisa mensucikan kalian semua melalui air itu. Baik yang disucikan adalah tanah, rumah, dan tentu saja lalu kita dengan mengambil airnya, kita melakukan bebersih dan melakukan bersuci bihi dengan air tersebut. Wa yudhibu ankum, dan dengan air juga akan menghilangkan ankum dari kalian semua, menghilangkan apa? Rijzas syaiton, kotoran-kotoran setan. Nah, kata-kata kotoran setan di sini tentu saja kalau diartikannya nyata, material, maka tentu adalah najis, bakteri, virus, dan lain sebagainya yang bisa hilang melalui hujan. Waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam, dan tentu saja hujan juga bisa membuat kita bergetar hati kita, lalu ingat Allah Subhanahu wa taala, wa yutsabbita bil aqdam, dan bisa menguatkan kaki kita agar kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan juga berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman khamr itu, wal maisiru, dan juga berjudi, wal ansabu, dan juga berhala-berhala, wal azlamu, dan juga jimat-jimat. Rijsun adalah merupakan perbuatan kotor, min amali syaitani, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah dirimu dari hal-hal tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi bahagia. Jadi ketergantungan kita kepada hal-hal yang tersebut tadi, yaitu berjudi, minuman beralkohol, lalu berhala dan jimat-jimat, itu membuat kita tidak bahagia karena tergantung, lalu kita tidak mandiri, sehingga kita sulit untuk bisa merasakan kebahagiaan. Karena itu hindari, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian atau kita semua menjadi mudah sukses dan bahagia. Wa qala, dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 145.
Qul la ajidu fima uhiya ilayya. Qul katakan wahai Muhammad, la tidak ajidu saya temukan fima dalam hal uhiya yang diwahyukan ilayya kepada saya. Muharraman diharamkan ala ta'imin kepada orang yang mau makan yat'amuhu yang dimakannya. Jadi tidak ada yang diharamkan dalam hal makanan illa ayyakuna maitatan kecuali kalau makanan tersebut maitatan berupa bangkai, audaman atau berupa darah, masfuhan yang dialirkan dari tubuh binatang, awalah khinzirin atau daging babi, fa innahu karena sesungguhnya semua hal itu rijsun merupakan kotoran atau dosa, au fisqon atau kefasikan, uhilla li ghairillahi yang disembelih li ghairillahi karena selain Allah, bihi dengan fiskun tersebut, dengan hal yang buruk tersebut. Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Faman iturra, tetapi kalau orang itu sangat terpaksa karena tidak bisa lagi kecuali harus makan itu karena akan meninggal kalau tidak, terpaksa ghairu baghin dengan tanpa berlebihan, wala 'adin dan juga tanpa melampaui batas, fa inna rabbaka maka sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad adalah Ghafurun, maha mengampuni, Rahimun dan maha kasih sayang. Surat Al-An'am ayat 145. Wa bihadza, dan karena itu arada berkehendak atau menginginkan sapa Allah taala antakuna an-nadzafatu 'indal muslimi, antakuna agar supaya an-nadzafatu kebersihan 'indal muslimi bagi seorang muslim adalah laisat mujarradul khaufi, tidak hanya sekedar takut, minal marodi dari penyakit, bal ablaghu min dzalika, tetapi lebih dari itu, takunu aqidatan adalah menjadi akidah karena menggunakan kata-kata agama, wa ibadatan dan juga menjadi ibadah fi hayatihi dalam kehidupannya. Akidah artinya adalah keyakinan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan sebab akibat, telah menciptakan hal-hal yang menyebabkan kita sakit, kita sembuh, maka kita ikuti sunnah tersebut, kita ikuti sebab akibat tersebut sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bekerja itu bukan karena tidak iman kepada Allah yang memberi rizki, justru kita beriman kepada Allah yang memberi rizki melalui kerja. Bukan kerja yang kita imani, tapi Allahnya. Jadi Allah telah menciptakan sebab-sebab orang untuk sehat, makan. Maka makan menjadi salah satu bagian dari keyakinan kita kepada Allah tentang sebab akibat tersebut. Wa ibadatan, dan menjadi ibadah kalau kita mengamalkannya sebagai bagian dari perintah atau sebagai bagian dari anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kita fi hayati, dalam kehidupan orang tersebut. Wa takunu manhajan wa sulukan fi 'aishihi, dan tentu saja diharapkan semua hal tentang kesehatan ini menjadi manhajan, jalan hidup, wasulukan dan juga perilaku fi 'aishihi dalam kehidupan orang Islam. Bal hiya imanun, bahkan disebut sebagai keimanan, kama sabaqo sebagaimana telah lalu, zalika penyebutan sebagai iman tersebut, fi ta'biril Mustafa dalam pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sahihi Muslim dalam kitab Sahih Muslim, yaitu at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru bersuci, bersih adalah syatrul imani, separuh dari keimanan. Oke, sampai di sini dulu karena paragraf berikutnya cukup panjang dan kita bisa baca sampai bab as-sihah al-injabiyah. Mari kita tutup pengajian online Kitab Manba'us Sa'adah ini dengan sholawat mubadalah.
Semoga dengan sholawat ini kita memperoleh dukungan atau aura atau doa termasuk anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, agar relasi suami istri yang ada pada diri kita masing-masing bagi yang sudah menikah, relasinya betul-betul relasi yang saling menguatkan, penuh kasih sayang dan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak dan bersama-sama menghindari keburukan. Jadi penting sekali kita untuk mengingat, kadang-kadang pada masa-masa COVID terutama ini kita sering ketemu, susah senyum karena terlalu jenuh itu. Maka perlu baca sholawat ini agar kita ingat lagi bahwa pernikahan kita untuk kebahagiaan, untuk baiti jannati, untuk surga, dan juga untuk sakinah mawaddah warahmah. Dan ini perlu diwujudkan bersama, dipraktekkan bersama, agar betul-betul kehidupan rumah tangga atau pernikahannya adalah surga, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi innani kahabadiun ala ridha minar rajuli wal mar'ah ala sawa ahdafu nailu sakinah lahuma wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi asasuhu ala iman wa mubadalah sabrin wa fatafahumin wa muawana jalbu masalih li afradi ailah dar'u mafasidin min kullin baqiyah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi fa imsakun bima'rufin fittifaqi au tasrihun bi ihsanin fi iftiraqi khudh hadhihi ta'alimul qur'ani hidayatun minan nabili dhamani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan
daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.